Oke anak-anak semuanya, selamat pagi. Nah anak-anak, hari ini kita ketemu lagi di pembelajaran tematik ya. Nah kemarin kita sudah menyelesaikan tema 8 subtema yang ketiga ya. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar di tema 9 subtema 1 pembelajaran pertama ya. Nah, tapi seperti biasa ya, sebelum kita memulai aktivitas kita, Ibu ingin bertanya dulu kepada kalian ya. Bagaimana kabar kalian di rumah hari ini? Sehat? Oke, sehat semua ya anak-anak di rumah ya. Nah, karena anak-anak semua sehat, tentunya kalian akan belajar dengan semangat ya hari ini. Karena hari ini kita akan masuk ke tema 9 ya, pembelajaran yang pertama yaitu subtema 1. Kita akan belajar tentang benda tunggal dan campuran. Nah, kalian bisa buka nanti buku kalian ya. Buku temanya ya tema 9. Nah, tetapi seperti biasa, sebelum kita belajar, kita harus berdoa kepada Tuhan ya dan bersyukur untuk semua napas kehidupan ya dan kesehatan yang masih boleh kita terima hari ini ya. Nah, tanpa berlama-lama, marilah kita mengangkat tanda kebenaran kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, oke anak-anak, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Nah, di halaman yang pertama itu ada cerita tentang Lani dan keluarganya ya. Nah, di sini ada percakapan antara Lani dan keluarganya. Hari ini ayah, ibu dan Lani pergi ke toko elektronik. Mereka akan membeli mesin cuci baru. Mesin cuci milik keluarga Lani sudah tidak bisa digunakan lagi. Nah, beberapa hari yang lalu mereka sudah melihat gambar mesin cuci yang akan mereka beli. Mereka melihatnya melalui iklan yang ada dalam sebuah majalah. Nah, lalu Lani memperlihatkan iklan mesin cuci kepada pelayan toko. Apakah kamu tahu iklan itu? Nah, di sini Lani bertanya kepada seorang pelayan tokonya. Ada mesin cuci seperti gambar ini, Pak, kata Lani kepada seorang bapak-bapak pelayan di toko tersebut. Kemudian bapak itu menjawab, ada Dik, mari saya perlihatkan barangnya. Ya, jadi itu adalah percakapan antara Lani dan bapak penjaga toko itu tadi. Nah, ini adalah gambar mesin cuci yang ditunjukkan oleh Lani kepada bapak yang menjadi pelayan di sebuah toko mesin cuci tadi. Nah, gambar di atas ini tadi merupakan iklan media cetak yang menawarkan produk mesin cuci dengan merek Resik. Nah, iklan tersebut berisi penjelasan tentang produk dan kelebihan mesin cuci tersebut. Nah, di mana penjelasan tersebut meliputi kapasitas, ada program dan bahan tabung dalam mesin cuci. Nah, iklan tersebut mengajak konsumen untuk membeli mesin cuci bermerek yaitu Resik ya. Nah, iklan itu tadi adalah suatu cara yang digunakan untuk menawarkan atau mempromosikan suatu barang atau jasa, di mana iklan biasanya ada di media cetak seperti koran, kemudian ada juga majalah lainnya. Nah, iklan juga ada yang ditayangkan melalui televisi dan radio ya. Seperti itu kira-kira. Nah, kemudian yang selanjutnya, nah di sini ada beberapa pertanyaan tentang teks yang sudah kita baca tadi ya. Pertanyaan yang pertama, apakah yang dimaksud dengan iklan? Nah, tentu saja iklan adalah pemberitahuan mengenai suatu barang atau jasa kepada halayak umum agar mereka tertarik untuk membeli dan menggunakan barang atau jasa yang ditawarkan ya. Jadi itu adalah pengertian dari iklan ya. Kemudian yang selanjutnya, dalam iklan mesin cuci tadi di atas ada kata kapasitas dan program. Apakah arti dari kedua kata tersebut? Nah, tentu saja artinya adalah kapasitas itu berarti daya tampung. Nah, yang dimaksud dengan program itu adalah cara kerjanya. Jadi ini adalah pengertian dari kapasitas dan program dari teks tentang mesin cuci yang sudah kita baca tadi ya. Kemudian yang selanjutnya, adakah kata asing bagi kamu dalam tulisan iklan di atas? Nah, coba jelaskan tulisan kata yang kamu anggap asing. Nah, jawabannya
Nah, beberapa kata asing pada iklan di atas antara lain ada kata kapasitas, kemudian bed cover, kemudian ada program, tabung, dan stainless steel ya, atau steel ya. Nah, itu merupakan kata-kata yang asing bagi kamu atau bagi kita ya. Nah, yang selanjutnya di sini ada teks tentang bacaan keluarga Lani ya. Nah, keluarga Lani sudah mendapatkan mesin cuci yang sesuai dengan keinginan mereka. Lani tidak sabar untuk menggunakan mesin cuci barunya. Sore harinya Lani membantu ibu mencuci ya. Nah, di sini Lani memasukkan baju ke dalam mesin cuci, kemudian ibu memasukkan deterjennya. Nah, ibu mengisi tabung mesin cuci dengan air. Setelah semua siap, mesin cuci pun siap dijalankan. Nah, setelah selesai mencuci, ibu mengeluarkan air melalui selang yang tersedia pada bagian belakang mesin cuci. Nah, air yang keluar sudah berwarna lain ya, sudah berubah warna. Air yang belum tercampur tadi oleh apapun, sebaliknya itu menjadi bening. Nah, air yang keluar dari selang mencuci mesin cuci tadi itu tidak bening lagi ya, dimana air itu sudah tercampur dengan deterjen dan kotoran dari pakaiannya ya. Nah, air yang belum tercampur oleh apapun termasuk zat tunggal. Apakah yang dimaksud dengan zat tunggal ya anak-anak? Tentu saja di sini ada benda-benda yang di lingkungan kita yang termasuk ke dalam zat tunggal. Di sini kita akan melihat ya apa saja zat tunggal itu ya. Nah, perhatikan gambar berikut yang termasuk ke dalam zat tunggal. Nah, di sini ada gambar teko ya yang berisikan air, kemudian ada gelas yang berisikan air ya. Kemudian ada emas 24 karat, kemudian ada gula, ada garam. Jadi ini yang termasuk ke dalam zat tunggal ya. Nah, kemudian ada satu pertanyaan ya, apakah yang dimaksud dengan zat tunggal? Nah, ini tadi ya, ini adalah gambar-gambar dari zat tunggal tadi. Nah, tentu saja zat tunggal itu adalah zat yang tersusun dari satu jenis materi seperti yang ada pada gambar di sini, yaitu ada air, ada emas 24 karat, ada gula, dan ada garam ya. Jadi itu adalah beberapa gambar atau bahan dari zat tunggal ya. Nah, di sini ya anak-anak, bawalah benda-benda di sekitarmu yang mengandung zat tunggal ke sekolah ya. Nah, minimal 3 benda. Lakukan pengamatan terhadap benda-benda yang kamu bawa tadi. Apakah benda yang kamu bawa benar-benar termasuk ke dalam zat tunggal atau tidak? Nah, kemudian tuliskan benda yang termasuk ke dalam zat tunggal hasil dari pengamatan kamu dan teman-teman pada kolom berikut. Nah, nanti anak-anak, karena kita masih daring ya, kalian bisa mencobanya di rumah ya. Kalian bisa menyiapkan alat-alat seperti pada yang ada di samping ini, gambar di samping itu ada air, kemudian yang paling mudah kita cari itu air, gula, dan garam ya. Kalau emas mungkin agak susah ya, emas karat seperti ini agak susah. Jadi kalian bisa menggunakan bahan-bahan yang mudah kalian temukan, tetapi bahan-bahannya itu bahan-bahan yang termasuk ke dalam zat tunggal ya, jangan bahan-bahan lain ya, agar nanti ketika kalian melakukan praktek ini itu bisa berhasil ya, karena menggunakan zat-zat yang termasuk ke dalam zat tunggal tadi ya. Nah, ini adalah termasuk benda yang termasuk ke dalam zat tunggal, yaitu ada tembaga, kemudian ada kapur tulis, ada besi, ada air, ada garam, dan ada gula ya. Nah, itu adalah beberapa benda ya yang termasuk ke dalam zat air. Nah, kemudian di sini anak-anak, semua benda yang ada di sekitar kita termasuk materi. Nah, materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Nah, di mana berdasarkan suatu komposisi penyusunnya, materi dibedakan menjadi zat tunggal dan zat campuran. Nah, di sini ada zat tunggal dan zat campuran ya. Jadi zat tunggal itu merupakan zat yang terdiri atas materi sejenis, di mana contoh benda tersebut dalam zat tunggal yaitu ada air, ada garam, ada gula, dan ada emas 24 karat. Kemudian yang selanjutnya yang B itu ada campuran. Nah, campuran adalah zat yang terdiri atas beberapa jenis materi atau zat tunggal. Nah, di mana campuran dapat dibedakan menjadi campuran homogen dan campuran heterogen ya.